dipersembahkan oleh... Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Nenek moyangku seorang pelaut, tapi nelayan kita kerap sulit melaut. Dari alasan bahan bakar yang sering langka, hingga kapal-kapal asing yang bertingkah seenaknya. Puluhan tahun dunia bahari diabaikan, nelayan kita seakan jadi pecundang di lautan. Indonesia yang dikelilingi perairan, malah jadi surga bagi para pencuri ikan. Menteri Susi jelas punya banyak pekerjaan. Sudah cukupkah ia membuat gebrakan? Inilah Mata Najwa. Aksi Susi. Pemirsa, di kabinet dia dinilai paling moncer. Di media ia paling beken, gaya hingga kinerjanya menjadi omongan, meski ia sendiri seperti tak peduli dengan segala perhatian. Dia punya ambisi mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negeri bahari. Kita sambut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Cantik sekali, tepuk tangan sekali lagi dong. Kan diminta suruh pakai kebaya, jadi saya datang pakai kebaya. Datang pakai kebaya, saya ingat terakhir saya lihat Ibu pakai kebaya itu waktu pelantikan menteri. Dan sekarang ke Mata Najwa pakai kebaya tampil cantik sekali. Terima kasih sudah hadir Ibu Susi. Ibu, 2 hari yang lalu kita bersama ada di perairan Riau. Ketika itu adalah perdana. Saya ingat saya bertanya ke Ibu dan Ibu bilang ini perdana pertama kali menyaksikan penenggelaman kapal ilegal. Apakah pengalaman pertama kemarin itu membuat Ibu akan lebih sering melakukannya atau cukup sudah sekali saja yang 2 hari lalu itu? Kalau setiap kali penenggelaman saya ikut, nanti kerjaan yang lain tidak kekerjain. Jadi kalau itu kan sudah ada tugasnya, ada Angkatan Laut, ada PSDKP, ada Polri. Ya mereka saja yang ngerjakan. Mungkin kapan-kapan lagi ikut. Kalau saya lebih senang ikut di laut ya. Kalau penenggelaman itu sudah ada yang melakukan tugasnya, saya pikir. Tapi kalau di lautnya Ibu senang? Ya, di laut saya senang sekali. Kembali ke habitat? Ya. Kita lihat sama-sama Ibu cuplikan apa yang... Kenapa fotonya? Itu ketika foto, itu kita ambil pemirsa, karena pada momen itu Ibu bilang laksanakan penenggelaman. Kita lihat ya Bu cuplikannya. Serem sekali. Kita... Masa serem saya tanya, serem atau bagus sih penonton? Bagus, saya udah kayak ludruk, hei penonton serem atau enggak? Kita lihat Ibu cuplikan, jadi kita lihat videonya. Kalau ini fotonya, kita lihat videonya ketika 2 hari lalu Ibu Susi memerintahkan penenggelaman kapal asing berikut ini. Itu bukan saya itu. Bisa ditunjukkan tidak buku saya bedanya apa? Kalau kita lihat di sana, boleh kita mendekat ke sana ya Bu? Nah, tapi kapal kayu yang lain nggak ada. Cuma ini aja. Oke. Nggak ada pembanding. Kayu nggak ada. Oh, untuk perbandingan. Ya. Tapi maksudnya bisa terlihat bahwa sesungguhnya ini bukan tipikal kapal Indonesia. Cucut, di sini paus. Laksanakan penenggelaman. Laksanakan penenggelaman. 3, 2, 1, tembak.
efek terbesar yang memang dikejar oleh Kementerian Anda dan juga Anda pribadi tentunya Bu Susi dari penenggelaman kapal ini? Apakah memang efek terbesarnya supaya orang tidak ganggu-ganggu kita, supaya jerah, supaya kapok, itu yang utama untuk Anda? Benar, dan memang itu sudah terbukti dari yang sebelumnya. Kalau kita lihat data satelit kan, dari titik-titik yang begitu rapat sekali sekarang menjadi kosong. Dari kapal yang 1.300 berizin saja yang melaut pakai VMS sekarang hanya sekitar 134. Nah, sebelum penenggelaman ini kan saya juga sebetulnya sudah melakukan pendekatan dan langkah-langkah persuasif kan. Kita memanggil dubes-dubes. Saya kumpulkan 6 dubes dari negara-negara yang memang berkaitan nelayannya menangkap ikan di tempat kita. Kita kasih tahu bahwa kita akan menerapkan undang-undang perikanan kita. Kita ada fotonya ketika Ibu memanggil itu, karena saya ingin tanya. Jadi memang sengaja spesifik Anda melakukan itu? Ya, karena memanggil mereka lebih dulu? Karena kan kalau kita memakai undang-undang perikanan ini, kita bisa melakukan penenggelaman seperti yang juga dilakukan oleh negara-negara lain kepada kapal-kapal ikan Indonesia yang masuk tanpa izin ke wilayah mereka. Dan ini kan termasuk sangat ekstrim, jadi ya saya sebaiknya supaya tidak mengganggu kalau sampai terjadi sesuatu yang mereka merasa terganggu secara bilateral kan, lebih baik saya bicara bahwa kita punya undang-undang perikanan seperti ini, dan ya mohon beritahukan kepada pemain-pemain perikanan yang suka ambil ikan di Indonesia, kalau izin mereka tidak benar dan tidak compliance dengan izin yang telah diberikan, mereka semestinya tidak boleh melakukan. Kalau sampai tertangkap, saya akan lakukan ini. Dan itu udah clear dengan mereka semua. Dan mereka juga ada yang bahasa akan announce di negerinya. Lalu ada duta besar juga yang bilang akan educate nelayan-nelayannya. Sebetulnya nelayan-nelayan ini hanya kru-kru saja, tapi pengusaha-pengusaha perikanannya terutama. Jadi mereka saya sudah sampaikan bahwa kita akan strict into our undang-undang untuk bisa kita laksanakan. Jadi kalau ketangkap tangan atau diadili, kita bisa sita untuk negara atau kita tenggelamkan. Dan sejauh ini dengan eksekusi penenggelaman yang dilakukan, adakah reaksi balik yang Ibu terima? Sementara ini direct bilateral tidak ada, dan ya mereka juga mengerti bahwa ini adalah undang-undang negara kita. Ada yang kirim surat komplain meminta supaya tidak terlalu keras? Ada surat anonimus ya, tapi kan bukan resmi. Kalau kita bicara antar negara mestinya resmi, dan ini sebetulnya juga bukan negara mereka. Ini adalah pelaku-pelaku bisnis yang memanfaatkan luasnya laut kita, dan ya tentu TNI, Polri, semua mengamankan, tapi kan dengan apa yang kita punya tidak cukup untuk luas laut Indonesia. Di mana luas laut Indonesia ini kan nomor 2 terpanjang di dunia panjang pantainya. Sangat luas. Seperti yang tadi Ibu katakan, mungkin ini bukan negara-negara per se, tetapi kemudian pengusaha-pengusaha yang ada di negara-negara tersebut. Tapi sejauh ini kan memang yang kita lihat, penenggelaman ini hanya bisa menyasar sebatas operator kapal. Apakah nahoda atau anak buah kapal. Seberapa sulit menjangkau pemilik atau perusahaan yang berada di balik kapal-kapal asing ilegal ini? Kalau kapal-kapal beberapa, kebanyakan dari mereka ini memang ilegal total. Berarti mereka pakai bendera Indonesia juga, ya cuma bendera saja. Ada yang pakai katanya surat izin, begitu diperiksa tapi ternyata surat izinnya palsu. Dan kebanyakan mereka ini memang seperti stateless boat gitu aja. Hanya tahu kita krunya nelayan dari sini, nelayan dari Filipina atau dari Malaysia atau dari Thailand atau dari Tiongkok, itu saja ABK-nya kita tahunya. Kalau ke yang punya kita juga tidak tahu, karena begitu kita tenggelamin juga nggak ada yang datang cari. Begitu kita tangkap pun nggak ada yang cari. Mana kapal saya hilang atau kru saya, karyawan saya. Tidak ada yang mengaku. Tidak ada yang mengaku, dan kita harus menotifikasi negara yang dimana warga negara ini berasal. Oke, kita akan lanjutkan lagi, Bu Susi. Aksi Susi masih akan kembali setelah pariwara berikut ini.
didukung oleh Anda masih di Mata Najwa, Aksi Susi. Saya bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Ibu Susi, yang jelas penenggelaman kapal itu untuk menegakkan kedaulatan, tetapi tentu tujuan utamanya adalah supaya nelayan kita lebih sejahtera. Ya. Apakah kemudian sudah bisa dilihat ada korelasi langsung? Kapal-kapal diledakkan, ditenggelamkan, nelayan kita bisa langsung memperoleh tangkapan yang lebih banyak? Jadi dengan diledakkannya kapal, ini memberikan efek jera, di mana kita bisa lihat sekarang di satelit itu, titik-titik kapal itu makin berkurang. Dan kalau lihat dari data satelit, kira-kira sudah 90% turun. Yang sudah tidak 90%? Ya, jadi 4.003 sampai 4.000 kapal sudah pergi. Yang berizin saja, yang tadinya punya VMS saja, sekarang yang aktif itu menangkap sekitar 100 sampai 200 saja. 134 yang terakhir saya lihat bulan Desember akhir. Nah, kalau dilihat dari situ, apabila kita hitung satu kapal rata-rata 600 ton sampai 1.000 ton, pendapatannya per tahun kurang lebih 3 juta ton sampai 5 juta ton. Taruh kita ambil yang paling rendah 3 juta ton. Kalau kita lihat itu tidak diambil selama 2 bulan saja, kan sudah per bulannya berarti 3 juta dibagi 12, berarti 250 ribuan ton kurang lebih. Ya, kalau minggir-minggir ikannya 10% dari 250 ribu ton, kan itu sudah kurang lebih 25 ribu ton. Ya, at least saya sudah terima banyak SMS dari Sorong, dari Morotai, dari beberapa pulau-pulau kecil itu. Terima kasih Ibu, sejak Ibu tenggelamkan kapal-kapal itu, sekarang lautnya sepi, tidak pernah lihat lagi kampung terapung-apung, kota terapung-apung di tengah laut malam hari katanya. Itu satu. Yang kedua, tangkapan kami yang biasa kita harus cari 1 minggu, sekarang kita dapat sehari. Dan kalau tidak salah BPS Badan Statistik itu ada membuat laporan bahwa harga ikan turun, ikan-ikan laut turun, dan itu menyumbangkan. Karena pasokannya berlimpah. Ya, karena pasokan mulai ada. Dulunya susah sekali cari kakap merah, ikan kerapu di pasaran umum ya. Harus ikan-ikan mahal kita mesti carinya di supermarket. Itu pun ukurannya hanya yang kecil-kecil saja. Nah, kata BPS itu kita menyumbangkan deflasi sudah karena penurunan harga ikan. Mudah-mudahan makin banyak dan makin turun harganya supaya kakap merah bisa lagi terjangkau oleh masyarakat umum. Karena sekarang ini kan harga masih di 50 ribu, 60 ribu, mudah-mudahan nanti turun ke 40. Nanti kalau sudah 35... Ada yang teriak amin, itu pasti menggemar kakap, Bu. Oke. Saya mau bertanya ke Mas Riza Damanik. Mas Riza Damanik ini pemirsa adalah Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI. Mas Riza, tadi yang disampaikan Ibu Menteri adalah laporan-laporan sporadis masuk. Kemudian juga ada ukuran BPS begitu ya soal harga ikan yang turun. Anda sebagai Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional, patokan apa yang seharusnya bisa jadi pegangan? Oke, kapal ditembak, ditenggelamkan, tapi kemudian nelayan-nelayan juga menjadi sejahtera. Selamat malam, Bu Menteri. Ada 2 hal, Mbak Najwa. Yang pertama adalah tentu efek jera ya. Tadi yang Ibu Menteri sudah katakan, seharusnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pencuri-pencuri ini tidak lagi datang. Karena mempertontonkan penenggelaman kapal ini kan salah satu harapan kita, menakut-nakuti orang untuk datang kembali mencuri. Itu satu indikatornya. Indikator yang kedua tentunya kesejahteraan masyarakat. Kalau kita lihat data terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik terkait dengan kesejahteraan nelayan, yang menarik adalah ternyata pada 3 bulan terakhir terjadi kemerosotan. Ya. Kalau pada bulan Oktober di penghujung pemerintahan Pak SBY itu 106 angka NTN yang keluar, di sebulan setelahnya itu NTN turun. apa? Nilai tukar nelayan. Nilai tukar nelayan. Ya, ini data biasa, BPS. Ya, ini biasa digunakan oleh pemerintah untuk melihat indikator kesejahteraan. Apakah itu petani, nelayan, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita menggunakan indikator ini, maka bisa terlihat ada penurunan
Dari 106 di bulan Oktober menjadi 105 di bulan November, lalu turun lagi menjadi 102 di bulan Desember, dan membaik di bulan Januari menjadi 105 sekarang. Yang saya ingin katakan bahwa tantangan kita sesungguhnya pasca kita berhasil nantinya menghentikan praktik-praktik pencurian ikan ini, kita berharap nelayan kita betul-betul bisa menjadi tuan rumah di lautnya sendiri. Jadi ikan yang banyak itu betul-betul bisa kita manfaatkan, tidak sekedar kita tonton begitu. Harapan kita seperti itu. Oke. Kalau misalnya sekarang ilustrasinya, saya pinjam ilustrasi Mas Riza juga tadi, kalau misalnya sekarang ilustrasinya kita berada di dalam akuarium, akuariumnya penuh dengan ikan sekarang, karena sudah tidak banyak lagi yang mencuri, tapi bagaimana memastikan nelayan kita yang berada di akuarium itu bisa menangkap ikan-ikannya? Nah, kita kan program-program KKP itu akan ada upgrade kapal-kapal nelayan. Jadi yang sudah 5 gross ton dinaikkan menjadi 10 gross ton, yang 10 gross ton kita naikkan ke 20 gross ton. Itu program-program sudah kita set. Juga program-program untuk beberapa peraturan menteri saya keluarkan, maksudnya untuk juga menjaga jangan sampai nanti illegal fishing ini sudah cracking down, udah kita selesaikan, tapi banyak juga kapal-kapal troll yang beroperasi dan menghabiskan sumber daya ini lagi. Kan sama aja bohong gitu kan. Sebetulnya yang dinamakan yang sebetulnya efek yang paling jahat daripada illegal fishing ini, kebanyakan kapal-kapal ini kapal besar dan pakai jaring-jaring trawlers. Nah, trawlers ini adalah pakai boat menyikat dari bawah. Nah, ternyata beberapa wilayah perikanan Indonesia, nelayan-nelayan ini juga ada yang masih pakai jaring troll. Atau ada juga wilayah yang masih pakai cantrang. Nah, kenapa saya terbitkan permen ini? Adalah juga supaya dalam rangka revitalisasi dan upgrade dari skala perahu-perahu atau kapal-kapal para nelayan ini tidak menjadi sia-sia. Karena kalau ini diperbolehkan nanti tidak seimbang lagi. Karena juga kita sesuai dengan pesan Pak Presiden, laut harus menjadi masa depan bangsa. Berarti pengaturannya dalam eksplorasi pun kita mesti hati-hati. Dan illegal fishing sudah kita berantas. Berarti ikan ini sudah seperti tadi yang dibilang Pak Riza, di dalam akuarium banyak. Tapi kalau kita ngambilnya mau dikeruk seenaknya, ya kosong nanti akuariumnya lagi. Makanya saya keluarkan permen ini dan tentu menimbulkan pro dan kontra. Nelayan kecil merasa sangat terbantu, berterima kasih bahwa ujungnya resmi. Dan sebetulnya undang-undang tahun 1980 sudah melarang jaring troll itu sendiri. Jadi kalaupun permen ini dicabut, tidak mungkin orang pakai perahu kapal-kapal troll juga bisa terbuka nangkap pakai jaring troll di wilayah-wilayah tertentu. Tidak mungkin bisa, karena para nelayan setempat pun akan keberatan gitu. Walaupun kemudian ada banyak demo diarahkan ke Anda. Nanti kita jawab, Ibu, setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Aksi Susi kembali sesaat. Didukung oleh Coba lihat kapal-kapal nelayan kita yang segede itu di laut hanya sampan, harus lawan di tengah laut kapal-kapal dari negeri tetangga yang 80 gross tonan, 100, 200 gross tonan kan. My God, look at that. Luar biasa. Pelaut kita tuh luar biasa. Coba Mas tuh lihat Mas. Pak Najwa tuh. Aduh, coba. Berjibaku sendiri. Berjibaku. Ibu pernah merasa menjadi nelayan? Saya suka ikut sama nelayan begitu. Pangandaran. Yang pernah mau tenggelam dari Pemayang ke Pamengpeuk. Mau tenggelam? Iya, hampir. Karena si nelayan itu saya pikir minum teh dia, nggak taunya topi miring. Ya, saya nggak tahu sih
recorded. Itu cuplikan waktu Mata Najwa dan Ibu Susi 2 hari yang lalu kita naik KRI penenggelaman kapal di sana. Direkam. Ada kameranya di samping Ibu, masa nggak direkam sih Ibu? Dan sekarang ini juga direkam loh Bu dari tadi. Oke, ya. Sekarang tahu saya. Tapi cerita topi miring tadi saya pikir nggak direkam. Ibu, saya mau bicara soal mafia. Ya. Karena sudah jadi rahasia umum, diperbincangkan, tapi memang sulit sekali untuk dipinpoint. Tapi saya tahu bahwa Anda sesungguhnya paham seluk-beluk permainan mafia ikan. Karena Anda lama berusaha di bidang ini. Jadi sudahkah bisa Anda identifikasi siapa pemain-pemain besar mafia perikanan di negeri ini? Di negeri ini yang ada adalah agent-agent. Ada yang tertulis, clear, dan mengaku ini milik-milik saya. Ada yang tidak. Ada yang on the background. Dan ini sebetulnya yang saya pikir selama ini membuat orang takut untuk menyelesaikan persoalan perikanan ini, Bu. Apa yang sanggup mereka lakukan, Bu, mafia? Ya saya dengar waktu baru masuk ke departemen, wah nanti ada telepon, nanti ada yang ancam. Saya bilang semua sama bapak-bapak eselon 1 dan juga semua karyawan KKP, kalau ada yang ancam lapor sama saya bilang. Sampaikan ke saya. Sudah ada yang lapor ke ini? Ya, tidak ada. Tadi cerita terakhir tidak ada. Sampai hari ini semua firm, semua confidence, karena kita sampai hari ini tidak ada yang telepon apa yang Apa yang akan Ibu lakukan kalau memang ada yang telepon? Lapor ke Ibu, oke, misalnya nih ada yang lapor. Saya datangin atau saya panggil orangnya. Modusnya, kalau menceritakan modus mafia perikanan, biasanya modusnya di mana saja? Bagaimana cara mereka? Yang ada itu biasanya kapal-kapal asing ini punya agent yang urus di Indonesia. Mereka ada buat PT, ada yang pakai nama pribadi, titip. Ini yang punya license ya. Yang resmi berizin. Yang resmi berizin, tapi ternyata setelah kita verifikasi itu 70% kita dibantu oleh KPK dan PPATK dan juga Kabareskrim waktu itu. Pak Suhardi, kemudian dengan KPK kita dibantu untuk memverifikasi dari izin-izin ini, nama PT-nya, NPWP-nya, ternyata 70% NPWP-nya juga bodong. Kemudian, dari yang resmi berizin 70% bodong? Ya, 40% itu tidak terdaftar di Kumham. Nah kemudian belum lagi mereka ini duplikat izin yang ini, diduplikat 3 atau 4 kapalnya. Bahkan ada kapal Natuna yang kemarin kita tenggelamkan itu, kirinya Sudita, kanannya namanya Natuna kan? Iya, ada juga yang namanya Bima Sakti, yang satu pakai C, yang satu pakai S, sebelahnya, beda-beda. Dan Natuna ini ada nomornya juga banyak. Yang ketangkep di Pontianak itu ada 4, itu nomornya 99, 23, 22. Yang kemarin di Batam kalau tidak salah nomornya 28 kalau tidak salah. Nah, itu kan jadi mungkin itu nama kapal Natuna itu ada mungkin 100 kali Ibu. Kalau ada yang nomor 99 kan. Catnya sama warna catnya. Jadi ini modus-modus duplikasi. Duplikasi izin ya. Baik. Dan mereka biasanya kalau ditangkap, beberapa mereka pakai nakoda Indonesia sebagai untuk kalau ada kapal patroli dia jawab pakai bahasa Indonesia karena memang dia taruh 2 orang Indonesia seolah-olah itu nakodanya, padahal awaknya selebihnya adalah awaknya orang asing semua gitu. Baik, kita harus break sekali lagi, kita akan kembali setelah pariwara berikut. Didukung oleh ini gak seru, sedikit seru. Tancap sedikit lagi.
saya masih bersama Menteri Susi Pujiastuti. Bu Susi, kalau kita bicara soal patroli, soal pengawasan, semenjak Ibu dilantik sekarang sudah 3 bulan, apakah memang yang drastis meningkat itu patroli, itu yang Anda fokuskan di 3 bulan pertama ini, Anda meningkatkan patroli? Patroli di PSDKP kita tentu karena sekarang kan kita sudah dapat anggaran untuk berlayar yang lebih, yang sebelumnya tahun lalu itu cuma 60 hari dalam setahun, sekarang kita dapat 260 hari kalau tidak salah Bu untuk melaut. Jadi dalam setahun, jadi sekarang ada 260 hari melaut. Sebelumnya betul. hanya 60-an. Iya, betul. Jadi kita tingkatkan dan kita rencana akan kita tempatkan lebih banyak di perbatasan-perbatasan, di beberapa poin yang memang ada kemungkinan nelayan-nelayan kapal-kapal dari luar ini masuk. Tapi kalau dilihat apa yang terjadi di Raja Ampat, itu kan kapal Vietnam bisa masuk ke Raja Ampat sana kan, itu jauh sekali dan keberanian patroli mereka. Kita tidak sampai ke sana. Ya mereka barangkali sembunyi-sembunyi pas kapal patroli, ya itu saking luasnya wilayah kita dan banyak kapal-kapal ini juga tidak pasang ice. Kalau ice itu kan yang 300 ton ke atas, nah mereka ini tidak terdeteksi oleh oleh alat ice kita di sini, alat satelit ice kita. Jadi ya kita hanya bisa dengan satelit yang dipunyai oleh KKP, kemudian digabung dengan ice, dan kita memang ada rencana akan meminta kerjasama dengan Google Foundation, di mana mereka juga punya global fishing yang bisa memonitor kapal-kapal perikanan, karena IUU ini sudah menjadi persoalan dunia, sebetulnya bukan musuh kita saja. Dan negara-negara seperti Thailand, Tiongkok apapun sama, mereka juga fight IUU gitu. Jadi otoriti Thailand juga sering punya problem dengan nelayan-nelayan Thailand. Filipina juga sering punya problem dengan nelayan-nelayan. Kalau tadi Ibu katakan meningkat patroli, termasuk berarti dari KKP sendiri juga patrolinya akan ditambah? Iya. Ya, kan kita dapat 260 hari dan Pak Presiden kapal-kapalnya juga akan ditambah, diperbanyak? Kita tahun ini akan jadi sampai akhir tahun tuh 4 kapal yang besar, 60 meteran panjangnya, itu akan kita jadikan standby markas untuk pengawasan di daerah-daerah ujung-ujung perbatasan itu. Jadi ada 4. Dan jadi akan ada 4 minimal yang ditambahkan. Baik, saya ingin bertanya ke Kapten Samson. Pemirsa, ada nahoda kapal pengawas hiu macan 301 yang juga hadir di studio. Selamat malam, Kapten Samson. Selamat malam. Anda sudah 15 tahun ya menjadi kapten kapal, khususnya yang bertugas patroli laut kita. Saya ingin tahu pengalaman paling mendebarkan selama patroli. Apa itu? Pengalaman paling mendebarkan saat itu kita ada bertemu kapal asing yang berbendera Cina. Kenapa dikatakan berdebar? Karena waktu kita mengadakan pengejaran, ternyata 1 jam kemudian ada kapal perang yang mengejar kita. Jadi kita ini dikejar. Kapal aparat Cina? Kapal aparat Cina yang sudah masuk ke teritorial kita. Jadi pada saat itu sudah mendekati dekat pulau di kita yang paling ujung. Nah, kita di situ. Di mana ini posisi Anda ketika itu kapal Anda patroli? Kita di Laut Cina Selatan. Biasa mereka muncul itu pada bulan-bulan Oktober, nantinya November, Oktober. Nah, nanti tidak lama lagi juga akan muncul lagi, mereka setiap tahun akan seperti itu. Jadi bukan hanya kapal nelayannya, bahkan kapal patroli dari negara yang bersangkutan juga ikut masuk ke dalam wilayah kedaulatan kita? Betul. Jadi mereka itu kapal nelayan, jadi dikawal oleh kapal perangnya. Kapal perang yang mengawal. Coast Guard-nya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka ikut mengintimidasi? Ya, mereka minta dilepaskan karena waktu itu kita sudah melakukan pelumpuhan dan kita tangkap kapalnya, tapi dia melakukan pengejaran terhadap kita. Malah kita yang dikejar-kejar? Siap. Karena terus ini kurang ajar loh Bu itu. Udah sama Bu, di semua wilayah apabila ada sampan nelayan kelihatan, mereka kan takut mereka ini jadi saksi. Jadi kalau tidak ditabrak oleh mereka ya dikejar supaya mereka tidak sampai melapor kan gitu. Jadi malah kita yang dikejar-kejar di wilayah laut kita sendiri. Oke, kita harus break. Nanti kita akan lanjutkan masih seputar patroli setelah pariwara berikut. Didukung oleh
Kalau anjuran tidak kena kan berarti udah dalam apa yang jadi awan. Jadi kalau kita bicara patroli yang dilakukan bersama, apa kendala terbesar sejauh ini, Panglima? Jadi kalau di Angkatan Laut sendiri, masalah utama memang sebenarnya kapal-kapal kita cukup. Namun karena keterbatasan bahan bakar sehingga jam operasionalnya kan juga sangat terbatas. Kadang-kadang hanya 1-2 hari harus kembali lagi, kan sangat tidak efisien. Tapi kalau dia misalnya bisa di atas laut 10 hari itu sangat efisien. Terus yang kedua, barangkali sinergitas dari seluruh komponen yang punya wewenang di laut ini jadi satu komando, akan sangat efisien. Tapi seberapa sering dalam prakteknya memang ada perlawanan dari nelayan-nelayan atau mereka-mereka yang ditangkap? Ada beberapa kali, namun sudah cukup lama. Itu dari nelayan-nelayan Thailand, terutama. Mereka rata-rata mempunyai kemampuan fisik yang cukup bagus, punya bela diri, bahkan kadang-kadang punya kekebalan tubuh, sehingga kadang-kadang mereka, iya. Jadi pada saat itu mereka berani melawan? Berani melawan. Saya ingin langsung bertanya ke Bu Susi. Ibu, soal nekatnya para nelayan asing ketika ditangkap dalam patroli itu juga sesuatu hal yang bukan hal baru untuk Anda? Saya ada baca beberapa buku-buku dan artikel dari banyak kasus-kasus kriminal di laut, itu Ocean Crimes, buku, juga ada banyak artikel-artikel koran. Banyak pelaut-pelaut ini adalah bekas-bekas residivis. Jadi mereka itu people yang sudah di age yang memang sangat tough. Yang kedua juga mereka kan setiap hari itu train oleh hard work ya, oleh pekerjaan yang berat, muling jaring, kemudian angkat junjung. Jadi fisik mereka memang sangat keras. Dan beberapa dari mereka yang ex residivis, mungkin mereka daripada saya pulang kalah kan, nah, mungkin juga di sana akan susah. Dan seperti tadi saya bilang bahwa mereka modus daripada organisasi-organisasi seperti ini, walaupun itu sebetulnya is a business, tapi run dalam organisasi struktural kriminal. Jadi is a crime organization di mana mereka tuh terputus kan. Jadi ya kita kalau misalnya kapal asing ini kita cuma tangkap, nggak bisa sampai ke yang punya. Karena kita tidak dapat data PT-nya apa di sana, di jalan apa, pebisnisnya siapa. Tidak pernah bisa dilacak siapa di belakang mereka. Yang selama ini kita dapat, kita tenggelamkan hampir belum ada yang bisa kita lacak dari sananya. Kalau pemain-pemain dalam negeri, mafia-mafia dalam negeri, bisakah kita tahu siapa-siapa mereka? Kalau yang dalam negeri kan kebanyakan mereka juga tidak tertulis di situ namanya. Kalau yang jelas, oh saya punya ini milik saya, nah itu kita udah kita kasih tahu dan itu sudah berhenti kapalnya. Tapi ada yang masih beroperasi dan ini hanya sekedar agent saja. Mereka jadi seperti apa namanya influence, dia menjual influence-nya untuk dapat izin, untuk dapat apa gitu. Menjadi backing begitu? Ya seperti itu kira-kira. Dan rata-rata siapa Bu backing ini? Anda sudah banyak ya, banyak. Kalau jadi backing tuh biasanya harus punya pengaruh, harus punya kekuasaan. Jadi orang-orang di kekuasaan kan? Iya, ada beberapa yang tentu tokoh masyarakat, ada yang bekas pejabat dan ya bebisnis juga, so many things. Bekas pejabat di sipil atau di militer? Ada yang di sipil, barangkali yang di militer juga ada. Tapi kan kita sedang verifikasi, sedang investigasi, belum selesai semua. Kita sudah dapat ininya, tapi yang sulit adalah kita untuk menangkap tangan, karena ini kan seperti white collar crimes yang di Indonesianya ya. Kalau mereka jelas si pelaku ABK ini memang mereka just ABK ya. Jadi mereka hanya awak kapal saja. Jadi ini yang makanya kita buat satgas, ada verifikasi. Jadi kita pun akan mengenakan bila kita tahu yang akan kita kenakan adalah kejahatan korporasi. Atau sebetulnya Anda sudah tahu, tinggal mengumpulkan bukti-bukti saja? Kurang lebih seperti itu, yes. Kurang lebih seperti itu. Baik. Saya ingin masih
tertarik, masih ada waktukah untuk ke Kapten Samson sedikit? Oke, Kapten Samson, saya tadi ingin, tadi dikatakan oleh Bang Armabar, seringkali melawan. Adakah pengalaman lain yang Anda lihat bagaimana dalam 15 tahun pengalaman Anda? Ada yang melawan langsung secara fisik ketika patroli? Yang kita lakukan, pernah itu ada perlawanan, seperti di timur, kita pernah akhirnya tembak kapal Cina, nah terbakar. Kalau di barat sudah seringkali kita lakukan, karena apa? Dia melakukan perlawanan. Sementara kapal kita sementara ini yang saya bawa ini kapalnya dari fiber. Sementara mereka kapalnya besi. Jadi waktu di timur saya pernah dijepit oleh 4 kapal besar kapal Cina. Dan saya katakan sama anggota saya, usahakan kita harus dapat 1. Ternyata dapat 1 kita. Sampai sekarang masih ada bangkainya di Tual, Maluku. Pernah ditembaki secara langsung juga perlawanan itu? Pernah. Jadi kita sudah pernah melakukan penembakan, bahkan kalau mau dikatakan, ya saya tidak katakan meninggal lagi, saya bilang mati. Karena apa? Itu adalah, boleh dikatakan itu musuh kita. Karena apa? Dia sudah mencuri tetapi melawan. Berarti dia sudah mencoreng muka kita. Saya berterima kasih lagi dengan adanya Ibu Menteri yang sudah tegas-tegas memberantas illegal fishing ini. Kita akan break. Kita akan break untuk headline news. Setelah headline news, aksi Susi masih akan kembali. Tetaplah di Mata Najwa. Ya, pemirsa, memang banyak pujian untuk Menteri Susi Pujiastuti, tapi bukan berarti tak ada yang menyerang. Beberapa kali ada demo nelayan yang mempertanyakan kebijakannya. Tepatkah semua gebrakan Menteri Susi dan apa masukan para pelaku sektor kelautan? Saya akan kembali bertanya ke Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, KNTI, Riza Damanik. Mas Riza, apa yang perlu dicermati dari berbagai gebrakan yang dilakukan Bu Susi? Sekiranya yang pertama adalah terkait langsung dengan partisipasi publik ya. Karena Bu Susi sudah baik sekali seminggu pertama berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka data perizinan dan publik bisa melihat itu. Ini saya kira ini satu prestasi luar biasa. Tapi di saat yang sama kita tahu beberapa tahun terakhir ini banyak nelayan-nelayan kita yang menolak misalnya peraturan Menteri nomor 1, peraturan Menteri nomor 2 ya dan seterusnya. Yang pada intinya kalau saya datang ke teman-teman di Jawa Tengah misalnya, mereka mengatakan kebijakannya itu benar tapi orak bener, dia bilang begitu. Ya. Benar tapi orak bener. Orak bener, ya. Jadi benar tapi dirasa kurang tepat saja. Karena sebenarnya teman-teman juga tahu bahwa penggunaan alat tangkap yang merusak itu tidaklah baik begitu, tapi memang pada saat yang sama butuh waktu. Ya, waktu itu yang sebenarnya sayangnya sejak awal belum dibicarakan. Saya kira seperti itu. Yang kedua terkait dengan konsistensi. Konsistensi ini kalau kita mundur ke belakang. Sejak era tahun 80-an zamannya Presiden Soeharto pada saat itu sudah melarang pemberlakuan troll. Ya, jadi bukan kebijakan baru sesungguhnya. Bukan baru, sudah jauh sekali itu, sudah lama sekali. Tapi pertanyaan lagi adalah bagaimana mengawal itu menjadi konsisten. Dia tidak berubah-ubah ya dan seterusnya. Maka oleh sebab itu kami berharap Bu Susi sudah sangat progresif begitu mengeluarkan pelarangan transshipment ya untuk kapal-kapal ikan asing utamanya, yang kita berharap ini jangan lagi dibuka tuh, jangan ada lagi upaya-upaya untuk membuka. Ada upaya-upaya itu? Kapal, ya saya kira beberapa waktu terakhir saya mendengar ya ada upaya ke arah sana dan saya berharap teguh pada pendirian itu. Yang ketiga ada persoalan mendasar terkait dengan pengelolaan perikanan kita, bahwa perikanan tangkap itu sesungguhnya masa lalu dari pengelolaan perikanan, masa depan pengelolaan perikanan itu adalah budidaya. Ya. Dan yang 100 hari pertama pemerintahan yang kurang adalah belum mengoptimalkan perikanan budidaya. Saya berharap mungkin setelah 100 hari ini perikanan budidaya kita perlu ditingkatkan produktivitasnya sehingga itu bisa memenuhi kebutuhan pangan domestik kita. Terima kasih Mas Rika. Ibu mendengar kritikan-kritikan, demo, keluhan nelayan yang belum siap untuk kemudian menerapkan aturan yang sekarang ditegakkan sedemikian keras. Ibu mendengarkan keluhan-keluhan mereka? Ada ketemu dengan rombongan dari Rembang, Pati, juga Lampung. Kita juga udah ngobrol, ya saya bilang, ya, mereka minta waktu saja. Ya sebetulnya sudah ada aturan permen memperbolehkan cantrang itu sampai, kalau tidak salah 2011, Bu, itu hanya sampai 12 mil. Jadi kalau mereka mau pakai itu ya silakan aja, tapi di wilayah perbatasan 12 mil mereka. Dan itu harus tertentu waktunya sampai kapan.
Dan mereka tidak bisa keluar dari wilayah 12 mil pemerintahan daerah mereka gitu. Tapi di satu sisi juga sebetulnya walaupun tidak ada permen ini juga orang-orang yang pakai trol atau cantrang juga tidak berani terang-terangan nangkep di wilayah nelayan lain secara terbuka. Karena mereka tahu bahwa sejak tahun 1980 tuh tidak boleh. Ilegal, jadi permen ini kan sebetulnya turunan undang-undang. Di sebagian daerah tetapi kemudian Pemdanya memperbolehkan itu dilakukan. Ya, di Jateng memperbolehkan, kemudian Sibolga sebetulnya tidak memperbolehkan, tapi sangat banyak kapal-kapal yang pakai jaring trol di Sibolga. Tapi sebetulnya masyarakat Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, mereka keberatan dengan kapal-kapal trol dari Sibolga ini. Jadi saya sih inginnya tetap tidak ada toleransi masa tenggang waktu. Tapi kalau memang itu pemerintah daerah ada beberapa yang memaksa, ya tentu dengan kondisi tertentu sampai berapa waktu, dan jadi itu hanya boleh di wilayah daerah mereka, tidak boleh ke wilayah Indonesia lainnya. Jadi akan disesuaikan di daerah-daerah yang kondisinya memerlukan. Untuk jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan, 3 bulan atau 6 bulan, dananya boleh di wilayah 12 mil mereka. Ini baru wacana, tapi kalau keinginan saya tidak ingin membuat juknis baru. Karena kalau nanti setengah tahun lagi bilang, oh minta tambah lagi. Karena ya mungkin kita akan usahakan membantu. Misalnya kalau mereka itu kredit dari perbankan, kita bantu ke perbankannya supaya kasih growth period seperti itu. Itu baru wacana, kita mau bahas. Tapi yang jelas kemudian hal-hal itu yang memang perlu dipertimbangkan oleh Ibu Susi. Karena berbagai gebrakannya ternyata memang membawa dampak pada nelayan kita, sebagian nelayan kita. Begitu ya Mas Riza? Pada akhirnya tentu kita berharap gebrakan-gebrakan ini harus membahagiakan nelayan-nelayan kita di kampung-kampung. Itu kerinduan yang sudah lama kita nanti-nanti itu. Kerinduan para nelayan, bagaimana membahagiakan. Baik. Ya jelas Bu Susi, kalau kita bicara selama 100 hari pemerintahan, ada banyak lembaga yang melakukan survei, menilai kinerja para menteri. Dan kita akan lihat salah satu survei. Saya pikir lembaga itu biasanya cuma untuk presiden saja, pemilu atau pilkada. Khusus gitu. menteri-menteri, karena menteri-menterinya unik-unik, dibuat salah satunya Populi, survei Populi. Kita lihat hasil survei Populi yang nyebut-nyebut nama Bu Susi berikut ini. Semua survei nama Anda jadi nomor 1 menteri favorit. Kalau tadi dari segi persepsi publik tentang kinerja dan juga tentang popularitas. Ini apa artinya untuk Anda Bu Susi? Hasil survei itu. Nomor 1 Susi Pujiastuti. Kan nggak dapat hadiah juga. So, ya happy, tapi kan juga yang penting kita mesti kerja itu aja. Dan ya untuk saya kalau misalnya ini dipakai sebagai kriteria, berarti tanggung jawab saya tentu lebih besar karena masyarakat akan lebih melihat, berharap juga lebih banyak. Sebetulnya maunya saya tidak usah ada begini-beginian gitu. Jadi kenapa menjadi beban untuk Anda? Iya, atau lebih karena pembuktian? Kan seharusnya membuktikan diri. Dulu banyak dicuma, oh hanya lulusan SMP kok bisa jadi menteri. Ternyata surveinya nomor 1. Saya sih nggak ada peduli saya harus membuktikan diri atau apa, nggak peduli saya. Yang penting saya kerja, saya pikir ini yang terbaik. Saya sudah bilang bahwa saya tertarik dengan kata Pak Jokowi perubahan. Nah ini saya pikir saya bisa menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Lain dari itu ya, not very important. Tidak penting. Tapi posisi menteri itu kan posisi politis. Jadi dukungan publik, bagaimana persepsi orang terhadap kinerja itu kan penting. Yes and no. Yes and no. Lebih banyak no-nya atau yes-nya? Kadang-kadang saya pikir ya, kadang-kadang ya banyak no-nya juga saya pikir. Ya saya sih cuma melihat bahwa ini yang saya pikir benar harus saya lakukan, dan
tentu dari pengalaman saya dan juga tentu dari ya banyak bertanya. Saya juga sekarang pakai Twitter untuk melihat pendapat, informasi. Saya juga. Di-mention dong Bu akun Twitternya. Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti. Disambung ya? Ya. Dengan Susi Pujiastuti. Itu Ibu baca sendiri? Mostly saya. Kalau jawab hampir 50% saya, 50% saya bicara, Vika yang texting atau kadang-kadang yang jelas kalau mau komunikasi dengan Menteri Susi bisa lewat Twitter. Nanti tolong Twitter Mata Najwa mention secara terbuka Twitternya Bu Susi, jadi semuanya yang bisa kasih komentar, masukan, kritikan silakan langsung. Kita akan break. Setelah pariwara berikut, aksi Susi masih akan kembali. Tetaplah di Mata Najwa. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Di Mata Najwa, gaya aksi Susi, saya hampir mau bilang gaya Susi karena tadi gayanya macam-macam Bu Susi waktu kita naik kapal KRI Barakuda. Ibu Susi, apa pembeda utama sosok Susi sebagai pengusaha dan sosok Susi sekarang sebagai pengambil kebijakan? Sebagai pengusaha, saya kontrol semua sendiri, mudah. Ini saya mau, saya kerjakan, go. Kalau tidak saya tanya kenapa. Jadi tidak terlalu banyak concern sama tidak pikir ada orang akan protes atau apa. Tidak akan di demo begitu ya? Iya. Sekarang jadi menteri kan ya bikin begini, wah kaget orang, marah kan, demo. Terus kenapa kamu begitu? Itu tidak boleh seperti korporasi. Kemarin saya juga ditegur di DPR katanya saya sedikit seperti melakukan pekerjaan sebagai menteri, melakukan kebijakan seolah-olah seperti korporasi. Padahal saya cuma ingin pekerjaan dan cepat aja gitu dan selesai gitu. Tadi Anda sebutkan DPR, beberapa menteri seringkali pengalaman yang dulu-dulu, salah satu momok dalam tanda kutip itu ketika harus berurusan dengan mitra kerja DPR. Anda merasa disusahkan tidak dengan DPR? Enggak juga. Ya awal banyak pertanyaan, tapi saya coba selesaikan satu persatu dan ya ada beberapa yang mungkin cara saya jawab sedikit tidak biasa untuk bapak-bapak di DPR. Sedikit tidak biasa? Ya karena mungkin saya jawabnya berbeda Bu dengan banyak menteri. Saya kadang-kadang lupa juga harusnya ke Pak Ketua dulu, tapi saya langsung jawab Bu. Jadi saya cuma ya itu tadi karena kebiasaan tanya jawab gitu kan. Nah ini harus tunggu lama kumpul semua. Berapa jam terakhir Ibu rapat DPR? 12 jam. 12 jam. 12 jam itu rekor ya rapat DPR. 12 jam itu juga banyak stakeholder yang demo-demo juga pada duduk di atas gitu. Tapi akhirnya semua diam juga sih Bu. Diam juga. Nggak rame. Anda merasa punya backing politik tidak Bu Susi? Saya dari dulu kan golput Bu. Jadi kalau ya semua kawan baik, makanya saya lebih baik golput saja karena banyak teman di Golkar, banyak teman di PDIP, banyak teman di Tapi yang jelas PAN. Ya. Yang jelas kan sudah rahasia umum hubungan dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya, kalau dengan Ibu saya sudah dekat dari tahun 97 atau 98 ya. Sudah lama. Jadi merasa PDIP Sebagai minimal, kawan. PDIP partai yang minimal akan menjadi kekuatan politik Susi Pujiastuti? Wah, Anda terpikir sampai ke sana, Bu. Ya, yang jelas kalau wilayah nelayan, setahu saya itu kebanyakan kan PDIP, Bu. Itu aja. Dan... Artinya apa itu?
kebetulan saja begitu jadinya. Ya, setiap kali Konstituennya. Ibu ke Pangandaran ya ke konstituennya atau misalnya tapi juga biasa teman-teman dari partai lain juga kadang-kadang suka mampir ke rumah juga. Semua kawan. So, Jadi tidak merasa ya, kemudian menjadi lebih hutang budi begitu misalnya? Enggak ada. Ibu dan saya sama-sama menghormati sebagai individual person. Saya respect beliau juga saya pikir respect dengan pekerjaan saya dan saya orang apa ya wetah Ibu. Jadi so this is that is that. So. Dan gaya Anda itu ketika berhadapan dengan atasan langsung, bos Anda langsung Jokowi, gaya Anda yang seperti itu cocok tidak dengan gaya Jokowi memerintah? Saya selama ini tidak mendapatkan kesulitan dan saya pikir beliau orang yang giving orang yang dia udah percaya itu untuk execute sesuai dengan mau kita gitu. Jadi dia berikan ini visi misi saya, you execute dengan cara you. Dan saya pikir itulah dia menghargai profesionalisme kita. Dan sampai sejauh ini minggu kemarin saya bertanya apakah ada yang Bapak lihat di saya kurang apa atau bagaimana. Ya jalan terus saja. Ya, saya pikir itu satu atasan yang baik adalah yang begitu. Jadi dia memberikan guidelines. Jadi belum dan pernah let dimarahi the people do it. Gitu. Let the people do it. Belum pernah dimarahi berarti? Belum pernah. Jangan-jangan Anda yang memarahi presiden? Enggak. Bu Susi, pemirsa kita ada cuplikan ketika ulang tahun emas Susi Pujiastuti pada tanggal 15 Januari lalu. Saya ingin Anda melihat bagaimana Susi di tengah keluarganya. Cuplikannya sedikit berikut ini. Iya, itu dia Ibu Susi di tengah keluarga. Waktu itu saya bertanya ini ke Ibu dan Ibu menjawab terbuka. Dan mohon izin saya bertanya lagi di depan seluruh pemirsa Mata Najwa. Betul Ibu hanya ingin 2 tahun menjadi menteri? Saya berpikir sih seperti itu Bu. Ya anak-anak sudah yang terakhir ini mau sekolah keluar, cucu juga. Tapi kalau saya bereskan dengan peraturan-peraturan yang baik, nanti yang ada di departemen juga sudah terbiasa. Saya pikir sih cukup. Cukup 2 tahun saja? I think so, ya. Masa jabatan sampai 5 tahun. Orang biasanya minta nambah, Ibu minta kurang. It takes so long and takes so much dan saya pikir pasti nanti akan ada yang lebih baik, yang lebih apa. So far sekarang ini that's what I feel. So. Sejauh ini itu rencana Anda, hanya akan 2 tahun. Apa yang bisa mengubah rencana itu? Melihat nanti situasi? Sekarang ini ya seperti itu, Ibu. Belum terpikir untuk. So, tapi I will do my best. Well, even 2 years. Will do my best. Terima kasih Ibu Susi sudah hadir di Mata Najwa malam hari. Tepuk tangan sekali lagi Ibu Menteri Susi Pujiastuti. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Ibu. Thank you. Thank you. Boleh dong naik ke atas dong putra putrinya. Tadi ada cucu ya Ibu. Naik dong. Sini sayang. Sekian lama perairan dilupakan, Indonesia sulit menegakkan kedaulatan di lautan. Kapal-kapal asing leluasa merajalela. Kapal patroli kita tiarap tak berdaya. Menteri Susi datang mencuri perhatian, membuat soal kelautan jadi isu yang banyak dibicarakan. Masalah demi masalah akhirnya muncul ke permukaan, beberapa gebrakan pun dilakukan. Kapal-kapal penyelundup ditenggelamkan sebagai sinyal kita tak sudi terus dipermalukan. Sebab ketegasan dan kehadiran negara di lautan, syarat mutlak menegakkan kembali kedaulatan.
Nelayan kita harus dilindungi dari para perompak. Layar-layar kita tak boleh lagi terkoyak. Tapi laut kita sangatlah luas, tak bisa semuanya diurus jika kapal patroli terbatas. Karena urusan laut bukan cuma perkara bisnis ikan, tapi juga masalah kedaulatan di zona perbatasan. Jika di laut kita bisa berjaya, semoga di darat kita jadi bangsa sejahtera. Please call